Ya, Anda masih bersama kami di Newsroom, masih dengan Pak Dedi Prasetyo terkait masalah di tubuh Polri, begitu Pak. Banyak sekali tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh Polri, salah satunya memberantas kriminal, terutama ini juga yang apa ya Pak, kalau untuk di Indonesia ini medsos katanya sangat kuat begitu ya, jadi isu-isu hoax itu selalu beredar begitu ya. Kalau tidak salah Polri juga sudah mengeluarkan polisi untuk di media sosial begitu ya. Tapi untuk pengawasannya seperti apa untuk memberantas hoax-hoax yang masih sering terjadi sampai dengan saat ini? Ya, jadi Mas, dalam pemberantasan tentang isu tentang hoax atau konten-konten hoax itu kami tidak sendiri, meskipun Polri dalam ini sudah membuat layanan aplikasi polisi virtual dan sudah dilaunching oleh Bapak Kapolri. Dalam rangka juga sama, bekerjasama dengan Kementerian Informasi, kemudian kerjasama juga dengan para penggiat-penggiat media sosial untuk bersama-sama aktif memberikan literasi kepada masyarakat. Ya, kita ketahui di era post-truth ini dengan jumlah pengguna media sosial itu di Indonesia saat ini dari hasil survei yang pernah saya baca itu 207 juta. Ini merupakan suatu potensi yang sangat luar biasa apabila tidak ada literasi yang cukup kuat kepada masyarakat. Yang masyarakat akan sangat mudah terprovokasi, teragitasi dengan konten-konten yang belum tentu betul ya. Karena lemahnya literasi, tidak ada klarifikasi, verifikasi dan konfirmasi, sehingga seolah-olah itu konten yang dia terima, informasi yang diterima seolah benar. Kalau saya boleh tahu Pak, cara proses pemantauan untuk di media sosial itu seperti apa sih? Apakah memang ada yang terjun langsung untuk memantau konten-konten atau memang nunggu mentionan dari orang begitu yang terkait pelaporannya? Polri ini memiliki dua satker yang betul-betul mengawasi 24 jam tentang berita-berita hoax. Yang pertama yaitu di Cyber Barreskrim. Cyber Barreskrim itu yang mengendalikan virtual police. Apabila ada konten-konten hoax, diingatkan dulu. Ya, setelah diingatkan berulang kali dia tidak mengindahkan, maka itu ada proses penegakan hukum. Prosesnya berarti ada begitu ya? Sama di Usumas kita punya biro multimedia. Ya, multimedia kita dia mengelola akun-akun resmi di Usumas yang bisa setiap saat ya kita bisa menginformasikan kepada masyarakat tentang suatu isu atau suatu konten atau suatu berita, apakah berita itu benar atau tidak. Untuk masalah tindakan kriminal, Pak Dedi, di tahun 2020 sampai kan 2021 ini kan kita diterpa dengan wabah COVID-19 begitu ya. Otomatis tingkat kriminal juga meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat yang mungkin sangat diperlukan sampai dengan saat ini gitu ya. Dari Polri sendiri, apakah tindak kriminalitas di Indonesia pada saat COVID ini semakin meningkat atau menurun? Ya, kalau saya melihat dari data ini Mas ya, data yang kami miliki, secara umum justru angka kriminalitas itu mengalami penurunan Mas. Penurunan? Ya, bukannya meningkat ya. Menurun kalau secara umum untuk kejadian itu 26.205 kasus dibandingkan 2020. Dibanding tahun 2020 ya. Kalau 2020 itu jumlah kejahatan yang ditangani oleh Polri ada 275.903 kasus dengan crime rate-nya 222.543 kasus. Sedangkan untuk kalau tahun 2021 ini ada 181.000. 168 kasus dengan crime clear-nya 154.962 kasus. Berarti memang menurun begitu ya? Menurun. Baik, terakhir sebelum saya akhiri Pak Dedi, saat ini kan tubuh Polri sedang diterpa guncangan yang sangat kuat begitu ya. Berbagai cobaan dari media sosial ataupun juga dari oknum-oknum di tubuh Polri sendiri yang membuat citra nama polisi ini menjadi goyang begitu ya. Apa kemudian langkah berikut yang dia akan dilakukan oleh Pak Dedi dan juga tim bersama Polri untuk membenahi nama baik di tubuh Polri ini? Ya. Jadi Pak Kapolri dalam setiap kesempatan beliau selalu menyampaikan komitmen kami. Bahwa kami dalam hal ini selalu terbuka terhadap kritik, saran, masukan yang diberikan kepada masyarakat. Karena itu merupakan suatu wujud rasa cinta masyarakat kepada Polri mestinya. Ya, oleh karenanya kami selalu terus melakukan perubahan-perubahan dari mulai rekrutmen, kemudian pendidikan, latihan, kemudian pembinaan karir, kemudian sampai dengan perawatan. Itu terus kami lakukan perubahan-perubahan. Pak Kapolri menghendaki seperti itu. Dan Polri tentunya dalam hal ini selalu memiliki komitmen yang kuat. Siapapun yang terbukti bersalah itu pasti akan tindak sesuai dengan prosedur hukum dan berlaku.
Dan kita juga melakukan keseimbangan. Baik. Siapapun anggota Polri yang mencatat prestasi dalam melaksanakan tugas itu akan diberikan reward oleh pimpinan Polri. Nah, itu merupakan komitmen kami dalam rangka untuk perubahan di tubuh Polri. Dan ini dilakukan sampai tingkat ke daerah. Terus secara konsisten dari mulai tingkat Polsek, tingkat Polres, Polda sampai dengan Mabes Polri. Dan itu sudah kita wujudkan semuanya. Jadi intinya Polri sangat terbuka bagi masyarakat. Apabila ada laporan-laporan, silahkan laporkan ke Ya, Polri. kita ada Dumas Online ada, Dumas Online. kemudian ada Propam Presisi ada, Baik. yang memberikan saluran kepada masyarakat untuk melaporkan secara sosial. Baik, jadi semuanya terbuka ya, Pak. Ya, semua terbuka. Terima kasih Irjen Pol Dedi Prasetyo dari Kadif Humas Mabes Polri. Terima kasih Pak sudah Terima hadir kasih. bersama kami di dialog spesial kali ini. Newsroom akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.